Selamat pagi kawan-kawan. Ini sekarang kita lagi berada di alam lah ya, di alam di alam. terbuka. Oh iyalah. Bukan di Dengan rumah kalau suasana biasanya. yang kita lihat nih, pakailah kamera nih tak bisa dibalikin kawan. Kok bisa dicantik nih pemandangan. Kalau biasanya kan di rumah, ini di lokasi terbuka. Hmm. Kita nih lagi mau ngobrol. Kebetulan hari ini dengan Bang Bahtiar Abidin. Siap, Bahtiar Abidin. Bahtiar Abidin mau nanya-nanya kita nih karena Bang Bahtiar Abidin ini selama ini dia ini berhasil mengubah hama menjadi istilahnya produk makanan yang mantap yang bisa bermanfaat lah, istilahnya ada unsur nilai jualnya, ada unsur kesehatan, ada unsur untuk menstabilkan lingkungan pun ada. Betul. Jadi untuk jelasnya kita nih kebetulan sekarang dengan Bang Bahtiar Abidin ini langsung kita nanya-nanya gimana awal mulanya kok bisa tertarik gitu dengan hama ini. Hamanya kebetulan dari ini nih yang mau kita bahas nih keong, atau kalau bahasa Melayu gundang kan? Bahasa Indonesia keong. Nah, jadi kita tanya nih macam mana kok tertarik mengubah keong ini yang selama ini jadi hama, kok bisa untuk bermanfaat awal-awalnya gitu, idenya tuh gimana? Siap. Untuk kawan-kawan ini supaya tahu kan. Jadi selamat siang kawan-kawan, selamat pagi menjelang siang. Jadi nama saya Bahtiar Abidin. Saya tinggal di Sungai Kakap. Nah, ketika saya tinggal di Sungai Kakap, sebenarnya yang sudah terpandang ke benak saya itu artinya peluang bisnisnya tuh lebar. Nah, kita ambil satu hal yang ini mungkin masyarakat nih kayaknya masih belum banyak tahu, belum terpikir, tapi di sini ternyata ada peluang tersendiri di balik itu. Nah, saya akan membahas masalah ini hama padi yang disebut keong. Keong itu jadi selama ini keong atau bisa dikatakan tutut atau kondang Bahasa Melayu bahasa Melayu, atau bisa uul. Nah, kata orang Madura ini uul. Nah, ini banyak peribahasa yang mengatakan bahwa keong ini, atau mungkin saya lihat yang bentuk fisiknya bentuknya nih seperti ini yang ukuran besar nih, jumbo. Ini biasa orang Melayu bilangnya gundang, ada yang bilang keong. Pokoknya ini pasti pernah nengok kan? Ini lanjut Bahtiar. Jadi binatang ini ditemukan banyak ditemukan di sawah-sawah, di parit-parit, ya kan, atau yang airnya mengalir. Daerah pertanian. Ini itu tadi yang saya bilang. Ini banyak nama nih. Ini yang bilang ada yang keong, kondang, tutut, bojo. Apa lagi? Nama dulu nih, bojo. Terus apa nih? Ool. Nah, jadi ini adalah hama padi yang selama ini petani-petani itu merasa resah dengan kehadiran ini. Nah, pada waktu itu dulu saya itu hobi mancing belut. Keliling keliling mancing belut sawah-sawah tuh. Di sawah-sawah. Saya kan hobi kalau dulu di Jawa itu bekicot. Nah, bekicot kan beda nih. Kalau bekicot tuh biasanya agak kayak trompet gitu. Kayak trompet itu. Nah, jadi saya melihat di sawah itu bertumpuk di karung. Saya mintalah sama petani, "Bu, boleh enggak saya minta ini untuk saya makan sedikit ya?" Saya ambillah sekantong. Untuk awal pertama saya makan. Untuk pribadi lah. Karena itu di mana tuh Pak? Pontianak kah? Di Sungai Kakap. Udah di Kakap. Sudah di Kakap. Langsung Jadi minta dengan petani. saya minta petani yang udah di karung. Ternyata di karung itu mau dibuang, karena mau udah dimusnahkan. Sayangnya. Karena hama. Terus jadi menurut petani ini hama, Mas. Kau minta. Saya minta satu kantong nih kecil untuk saya makan, untuk saya tumis ceritanya dulu tuh. Jadi saya goreng-goreng tumis. Nggak lama lagi kok enak, habis saya minta lagi ke sana lagi kok asik gitu kan. Minta lagi, "Bu, minta." Ambil ya Bang. Tak lama setelah 2 hari saya dianterin nih 1 karung. Wih, untuk apa ini, saya bilang, nih siapa nganter, tiba-tiba udah di rumah. Nah, ini mulailah terbentuk suatu ide.
Dimana bagaimana peluang. saya itu bisa memanfaatkan keong ini menjadi sebuah apa ya alternatif untuk penghasilan saya. Walaupun Oh, walaupun tidak besar, tapi minimal bisa membantu keluarga saya. Untuk Iya, diproduksi untuk ya. diproduksi entah bagaimana nanti situasinya. Nah, saya berpikir nih, Mm-mm. bercari sana, nah apa belajar, bertanya apa segala macam. Mm-mm. Nah, ketika itu saya ketemu dengan salah satu yang mempunyai angkringan, Oh. Di daerah mana tuh? daerah Pontianak. Angkringan Kan itu. jarang ya ada angkringan Betul. dia. Namanya Mas Agus, Oh, tapi angkringan Agus. itu istilahnya tuh ketemu tuh bukan tujuan utama, tadi bukan bahasa keong memang. Belum, masih ngobrol-ngobrol. Oh, ketemu Mm-mm. biasa lah. Ini kan Biasa. kadang kan ada kawan yang belum tahu nih kalau angkringan tuh apa sih Pak biasanya Ya. jual ya? Jadi angkringan itu bisa dikatakan kalau bahasa kerennya tuh nasi kucing. Oh, Kalau di Jogja. Nah, kalau di Jogja tuh nasi kucing dan di sini ngetopnya tuh angkringan. Nah, biasanya yang dijual tuh tusuk-tusuk kayak tusuk sate, sate ayam, Puyuh. sate puyuh, telur puyuh, terus sate usus dan macam-macam lah banyak. Jadi ngobrol sama si pemilik angkringan Nah, tadi. saya ngobrolnya, "Bang, apa ya Bang ya kira-kira yang boleh saya titipkan di sini?" Nah, gitu. Boleh enggak saya nitip barang di sini, Bang? Boleh, asal jangan sama aja. Oh. Nah, jangan sama yang ada di sini. Nah, setelah saya pikir-pikir, bagaimana kalau seandainya keong, Mas? Ah, itu boleh. Begitu ceritanya. Tapi Kan dalam belum pernah ada ya belum, gitu maaf, kan, belum Mas. pernah ada. Tapi dan- belum terpikir untuk gimana ngolahnya tuh. belum. Wah, disitulah saya berpikir sekarang di sana banyak keong yang mau Melimpah lah. dibuang-buang melimpah. Nah, ketika ini saya sudah mulai ada referensi untuk apa ya menjual, saya harus berpikir nih gimana nih. Nah, awalnya saya coba nih buat gagal. Buat apa? Sate. Gagal. Udah dipasarkan atau belum yang gagal nih? Pertama belum, masih dimakan Tester tuh. rumah. Tester tuh kayaknya kurang pas, enggak Jadi enak. enggak berani dititipkan Mas ya? Belum berani. Ah, Jadi, Dianggap gagal. gagal. Itu yang pertama. Pertama. Nah, terus kemudian Setelah sekitar 1 bulan mulai coba-coba bumbu, resep bumbu, akhirnya dapatlah terbentuk bumbu Rasa yang nikmat. sekarang Sampai siap hari ini dipakai. Sampai hari ini dipakai. itu yang berarti dengan sekali nyoba ya tadi, sekali nyoba gagal, yang kedua langsung Sekali banyak enggak, Oh, Mas. bukan sekali sekali itu. coba gagal. Coba lagi gagal, coba lagi saya sekitar 2 bulanan lah gitu kan. Ya berarti bukan Nah, cuma sekali oh, ya. bertahap. 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 Nah, setelah kira-kira menurut saya Pas. pas, boleh saya titipkan di satu angkringan. Satu angkringan dulu waktu itu. yang sampai sekarang ini bumbu ini berarti yang tadi lah tuh. Iya, yang, betul. Dan enggak pernah diganti bumbunya Enggak pernah kan? diganti. Itulah bumbu. Kalau bumbu jangan ditanya ke kawan, itu rahasia. Bisa nanti kita buat kita belajar sama-sama dan kita yuk sama-sama kalau seandainya kepingin mau belajar tentang pembuatan keong, sate keongnya sampai boleh bumbu nggak? sampai itu nanti kita Nanti berikutnya ada ngobrol-ngobrol. Nah, hubungi apa ya? Pak trip berikutnya lah Boleh itu. komen, Komen, boleh komen. nanti Coba. kita siap. Jadi keong tadi nih kan istilahnya kalau kita dapatkan kayak gini nih Bang Batiaria. Siap. Nah, ini kan masih yang biasa di persawahan nih. Ya, ya, Di sawah Mm. seperti ini kan. Jadi maksud saya nih tahap proses ini apa? Sebelum dia sehingga dia menjadi sebuah sate yang siap konsumsi. Siap, siap, siap. Dengan fisik yang masih kotor gini Oke. gimana? Nah, untuk pembersihan untuk gimana ya? Jadi Ini kan fisik asli. ini fisik asli dan ini masih hidup. Tidak boleh Hidup kawan, tidak boleh mati. bisa gerak-gerak. Nah, ketika kalau barang ini mati, itu sudah tidak bisa diolah. Oh. Tidak bisa diolah. Dan Jadi baunya berarti busuk. yang untuk penjelasan nih Ah. setiap keong yang dipakai pasti itu keongnya Masih pun segar. dalam kondisi hidup. hidup. Nggak pernah nih Bang Batiar menggunakan Keong keong yang yang untuk mati. sate ini yang udah dapat tapi Mati. mati di lokasi. Oh, di enggak depan. pernah. Dan Nah. itu pengaruh ke nanti pada waktu sate keong. Ada aroma atau rasa yang aroma berbeda. itu udah jelek. Berarti ini kondisi dipastikan hidup. Hidup. Nah, hidup. Ah, Terus yang hidup. tahap berikutnya Nah, setelah tahap dapat hidup berikutnya ini kan nanti akan kita keluarkan isinya. Jadi isi Dengan cara? pertama kita rebus. rebus air garam atau air apa gimana? Air biasa. Oh, cukup air panas. Air biasa panas, Air kita mendidih, rebus, oh. mendidih sampai mendidih kita angkat. Angkat, Setelah kita angkat, kita congkel. congkel. Nah, Dagingnya kita tuh? ambil dagingnya, kita pisahkan, terus apa ya? Kotorannya kita pisahkan. Karena kotoran nanti ini ada manfaatnya juga. Oh gitu. Nah, Ya, jadi serbaguna, Kak, ya? serbaguna. Ini ada manfaatnya. Dagingnya kita ambil untuk
olahan sate. Mhm. Jadi nanti kotorannya untuk pakan lele. Oh, iya betul. Jadi Bisa terus satu pakai lagi juga ya. ininya Cangkang. cangkangnya itu untuk kita bakar atau kita buat tepung Serbuk lah. serbuk untuk pakan ayam petelur. Oh gitu. Nah, ini cangkangnya. Jadi Mantap gak ya, berarti? sebenarnya ini adalah multifungsi. nilainya sangat tinggi, ya kan? Jadi dari mulai dagingnya, kotorannya sampai cangkangnya itu semuanya bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan satu alternatif untuk penghasilan. Setelah dicongkel tadi, Ya, terus katanya kan pemisahan siap. antara bagian yang tidak layak konsumsi yang kotoran dengan bagian daging. Ya, ya, ya. Setelah dipisah itu apa tahap berikutnya? Itu Nah. maksudnya diapakan lagi? Siap. Setelah dipisah, ini daging, ini kotoran, ini cangkangnya. Kita ambil dagingnya dulu. Kita bersihkan daging. Oh, dicuci ulang Cuci berarti? ulang. Habis dicuci ulang, setelah Cucinya dicuci, dengan air biasa Air atau biasa. enggak Air pakai biasa. air garam atau Enggak, oh, enggak, enggak. air biasa. Setelah itu kita rebus lagi dagingnya. Berarti perebusan ada 2 kali. Nah, 2 kali. Perebusan pertama cangkang, Cangkang melepaskan ini Daging. cangkang ke daging dari cangkangnya. perebusan Habis kedua itu hanya perebusan daging. kedua, daging Daging. untuk melunakkan dan membuang aroma-aroma yang Yang berbau amis ya, Pak, tanah, ya? amis, Oh, iya, yang artinya yang tidak sedap di inilah, tidak di iya. artinya dikonsumsi. Berarti 2 kali rebus nih ya. Ya. Setelah rebus kedua, Setelah rebus kedua kita gitu. angkat, habis kita angkat kita ritiskan baru kita potong-potong sesuai dengan selera Ukuran kita potongan lah. ukuran sate. setelah kita Nah, potong, potong baru ditusuk-tusuk. tusuk. Coba Bang Atta, Oke. tolong ambilkan Bang Atta yang udah ditusuk nih tapi belum dibakar nih ya kondisinya. Nah, Kasihkan ini. Nih ke kawan yang udah dipotong-potong nih. Ya. Kelihatan kan? Nah, jadi kayak model apa? Kayak apa ya, Bang? Daging lah. Pokoknya kayak Ampla, daging. ampla, ampla. Ampla. Ah iya, Ampla. ampla ayam. Ini kalau Bang Batia satu tusuk ini Bang Atta coba tengokkan Ya. lagi. Satu tusuk ini biasanya nih terdiri dari berapa ekor Kurang teong? lebih 6 atau 7 potong. 7 potong yang seperti 7 ini. Potong yang seperti Ya. ini. Itu bisa ditusuk menjadi satu tusuk macam ini ya Bang Atta Iya. ya. Siap, siap. 7 atau 6 lah ya. 7 atau 6. Nih kok pernah lihat bawahnya nih kayak gini nih. Oh. Ini betul-betul bagian udah terjamin bersih Udah ya. terjamin kebersihannya. Karena udah 2 kali rebus. 2 kali rebus dan ini pun siap konsumsi juga, siap konsumsi. Tapi ini kondisi sebelum Belum. Kondisi, dibakar. belum dibakar. Cuma udah direbus ya ini kawan. udah direbus dan belum dibakar. Kalau yang masaknya nih ada kayak ini Pak ya? Ada nanti proses selanjutnya. dibakar, setelah Setelah ditusuk, ditusuk, kita kasih bumbu, oles bumbu, ya kan? direndam atau dioles bumbu? Dioles. Oh, Pak, cukup oles. kalau yang bisa dibuat seperti ini dia dipotong-potong nih, ini besarnya harusnya seperti ini ya Pak? Iya, Oh, jadi jadi harus yang besar gini dah ya? makanya kami mencari keong segini. Pertama, satu memudahkan untuk pemotongan. Kalau kecil daripada ini itu sangat sulit untuk pemotongan. Karena nanti ini kalau ukuran segini biasa itu dapat 3 atau 2 potong. Oh. Tapi kalau lebih kecil dari ini kadang habis. Susut Habis, gitu ya? susutnya Karena dia kena suhu panas. karena suhu panas tadi kan 2 kali rebusan nih. Nah, jadi makanya kami cari yang agak besar. Oh. Nah, saya cari besar. Setelah itu setelah Nah, ditusuk, jadi setelah ditusuk kita oles bumbu baru dibakar. jadi oles bumbu bakar habis itu dioles lagi. Habis itu dioles lagi siap makan. Berarti oles bumbu ini 2 kali. 2 kali. Sebelum dibakar. Seperti kita buat sate lah, gitu. Iya, Ya, kurang sate lebih biasa lah. prosesnya itu Ah. kayak buat sate. Cuma bumbunya ini beda dengan sate ayam atau sate sapi atau sate kambing. Nah, karena pertama kondisi daging keong ini kenyal dan tidak lunak. Oh, Makanya kita harus banyak bumbunya memang benar-benar sangat lengkap sekali. Nah, Kalau dia itu istilahnya gini, kalau yang kita ambil ini kan yang ukuran besar. ya, betul. Terus berarti yang ukuran kecil di alam tuh untuk apakah dia nih Apa- nanti kan takut diambil punah terus untuk sistem rantai makanan Iya. karena kalau dalam manuk tuh kan Biasa kan kok penampung ini kan ambil aja kali ah ya. membuat daya Tapi dia nggak kan tahu ya. kalau Oh, iya, sistem iya. makanan rantai makanan dalam siklus anu ini kan binatang tanaman itu kan saling menguntungkan lah. Siap. Jadi tidak boleh ada satu kelompok yang sampai punah benar. Ya, ya. Nah ya, itu ya. gimana tuh Jadi- masuk di pilihannya tadi Oke. tuh? Jadi begini, saya juga berpikir ke depannya itu pertama Agak apa keras sedikit Bang Tiar. apa yang saya ambil dari sawah atau yang namanya keong ini tidak saya ambil massal. Saya ambil yang besar-besar. Kenapa? Pertama, keuntungan saya untuk mempermudahkan proses daripada pembuatan sate keong. Yang kedua, kalau saya ambil yang kecil-kecil kan itu tidak terlalu berfungsi benar nih untuk alur daripada produksinya.
saya tidak akan ngambil yang kecil dan saya akan kembalikan lagi supaya besar. Satu. Alasannya sekarang kan kadang petani ini, nah kita coba melihat ke sisi ruang lingkup yang lebih umum. Kadang petani ini menganggap keong itu adalah musuh terbesar, hama terbesar, yang harus dimusnahkan secara massal. Total lah. Nah, Padahal menurut pemikiran saya, Kok dimakan? oh iya, padahal menurut pemikiran saya itu sebenarnya tidak bagus untuk rantai makanan di alam tersebut. kalau sampai habis Nah, total. kalau habis total, contoh, sekarang tikus juga, ya kan? Pernah saya lihat itu makan keong. Nah, ketika tikus makan keong, Yang ukuran tikus gimana? makan keong, Yang ukuran gimana dimakan? ukuran yang kecil-kecil, Oh, kecil-kecil yang ya. nggak terambil untuk kau. Betul, yang tidak saya ambil, yang kecil-kecil itu. Pernah kau nengok? Jadi tikus itu makan. Jadi ketika dia makan, ya kan, Kenyang. otomatis kan kenyang. Nah, pada waktu dia kenyang, ya, untuk punya Makanan tambahan. insting untuk makanan tambahan mau makan padi itu mungkin akan berkurang. Oh, Nah, ketika dia lapar, contohnya tidak ada keong, tidak ada makanan, musnah segala. Makanya kalau namanya tikus itu ya udah makan apa yang ada di Tanaman bisa- tanaman pun habis. Bisa dibantai. Nah. Jadi intinya gini, Bah, kalau misalnya Bang Batiar nih ngambil yang besar, Mm-mm. itu kan yang kecil memang tidak diambil karena memang sulit untuk dimanfaatkan yang pertama. Ya. Yang kedua pun ada istilahnya kebutuhan di ekosistem lain tadi, saling rantai makanan tadi biar tidak terputus. Siap, Iya kan? siap, Jadi siap, kalau siap. tikus makan yang kecil, perutnya tuh udah mungkin agak kenyang lah. Kenyang, Jadi kalaupun dia makan hasil pertanian, dia tidak makan secara nggak brutal. secara brutal, paling sekedarnya, atau bahkan dia tidak mau sama sekali karena sudah kenyang perutnya. Jadi kalau untuk di alam nih istilahnya tetap Terjagalah. Terjaga. Kalau dengan Bapak Tiar ngambil ini nih tidak bisa punah secara massal kan? Betul. Yang Nah, telur-telurnya yang kecil Betul. masih di yang hutan. telur saya tinggalkan, yang kecil saya tinggalkan. Khusus yang besar. Khusus yang besar. Nah, sekarang usaha yang saya rintis ini sudah 6 tahun. Wih. Nah, kurang lebih Terus 6 kalau tahun. selama 6 tahun nih, Mm-mm. dia tuh udah berapa lokasi atau berapa tempat yang Betul. Batiar terima Cari- ini? cari Misal ini. Oh, kawan-kawan mau tahu kan, misalnya Siap, mau siap, siap. dapat nih di mana gitu Iya. kan? Lokasi titik-titiknya. Oke. Enak beli kan? Jadi untuk keong saya cari itu masih satu tempat. 6 tahun itu hanya satu tempat. Saya tidak pindah-pindah. Masalah Nah, satu lokasi. Satu lokasi. Iya, Satu kawasan lah. Satu kawasan, belum pindah-pindah ke sini padahal keong kan banyak. Ya itu tadi karena saya mengutamakan daripada yang kecil-kecil itu nanti akan besar nanti saya ambil lagi. Enggak, bukan Nah. gitu. Maksud saya gini, Penjualan, Pak. Penjualan. Nah. penjualan yang udah dalam bentuk sate Oh, itu ya, ada siap, di siap, berapa titik dan di daerah mana gitu. Soalnya oke. Batiar kan diam di Kakap. Kakap, Nah, siap. jadi lokasi pemasaran tuh di sekitaran mana, misal kawan-kawan ini kan nonton kita nih kan Nah, pengen ada ngerasakan beli, tes. Oh Nah, ya. Saya ya dengar pengen nak beli aja. lokasinya gitu bah yang diinfokan Jadi tuh. sekarang kita sudah ada di salah satu beberapa angkringan. Yang pertama angkringan Bejo. Bejo daerah mana Angkringan nih? Bejo itu Jalan Ampera. Oh, hampir. Oh, iya, Jalan ada. Ampera, Ampera, Pontianak. satu. Yang Terus? kedua di Jalan Jawa, Jawa, atau angkringan Urai apa? Bawadi. Angkringan apa nama? Angkringan Telep-telep satu, terus angkringan Mas Pri satu. 3 lokasi Ya, nih. 3 Mas lokasi. Pri ini daerah mana nih? Sama satu Jalan jalur Jawa? Jalan Jawa. Terus Terus yang kedua angkringan di Jalan Jeranding Mas Agus. Jeranding. Mas Agus. Ada empat, Jalan empat. pertama tadi Ah, disebut. setelah itu angkringan Mas Atmo, Jalan daerah. Simpang Jeranding, Simpang Marta. Jeranding. Oh, jadi Oh, 5. iya, 5. Oh iya ada situ Ada, satu. ada. Ya. Terus di Sungai Raya Dalam. Sungai Raya Dalam daerah Sungai mana Raya nih? Dalam itu Sekitaran mana? sekitaran Sepakat Untan. Sepakat. Oh, Iya, jalan sepakat Untan. ya. Nah, itu ada angkringan Dalam tuh yang sekitaran tempat kos. Iya, Mas Bupati ya? iya, di sekitar itu. Saya lupa tuh angkringannya apa. Itu maksudnya kalau misalnya nitip itu tuh, misalnya orang-orang mau tahu nih kan kawan-kawan, itu Ya. maksudnya ada setiap hari atau hari-hari tertentu, jam-jam tertentu Iya. bisa dicari tuh kisaran waktu itu hari apa gitu atau Oke. setiap hari ya gitu. Jadi saya mulai pengantaran sate ini itu pada pukul 4 sore sampai malam. 4 sore sampai malam. Itu ada di lokasi Ada satunya semua lokasi. yang disebutkan tadi tuh. Ya, yang saya sebutkan tadi setiap hari ada. Hmm. Nah, kecuali hari Idul Fitri, Idul Adha itu kosong. Jadi kalau misal mau nyari Iya. jam 4 Jam-jam 4 ke Bawah. bawah sampailah malam. Ya mudah-mudahan sampai malam masih ada
masih ada satenya. Terkadang itu jam 7 itu udah habis. Terus gimana tuh kalau masalah penjualan satenya tuh kisaran harganya tuh berapa lah kalau di lokasi Nah, titik-titik tadi di tuh? lokasi titik itu Kalau kita beli di kisarannya- situ. Betul. Itu harganya per tusuknya 3.000. Oh 3.000. Oh, per tusuk 3.000. Ya kan, di situ nanti artinya silahkan menikmati di setiap angkringan. Semua angkringan tuh sama. Harganya sama. 3.000. Harga sama ya. Harganya 3.000. Terus kalau misalnya itu kan istilahnya ada kawan-kawan kayak nontonnya Bang Atta ya misalnya siap. aku mau coba untuk di rumahku Siap. pesan Oh, pesan 20 Boleh, tusuk, boleh, bisa boleh. nggak? Siap, Ya, bisa. berarti itu Ah, komen boleh. ya Nah, jadi Bang Atta. nanti- kawan-kawan kalau enak pesan nih sama Pak Bahtiar nih komen ya, nanti biar kita sampaikan. Nah, Siap. misalnya mau ngetes 20 Ah, tusuk ke bisa kan istilahnya kan. Terus anaknya tuh gimana tuh Bang Batiar? Istilahnya yang udah ketahanan diri, yang udah masak nih, Bah. Ya. Jadi ketahanan Apakah yang sudah masak. yang maksudnya kan gini, yang masak nih kan Ya. diantar. Ya. Itu masaknya tuh kapan? Maksudnya ngantarnya hari Rabu. Iya, iya, iya. Itu kita buat satenya itu hari apa? Oh ya. Hmm, Jadi untuk pengelolaan sate yang belum dibakar itu kita sistem stok. stok. Oh, di Stok stok. kita masukkan freezer. Oh, berarti yang masih kondisi gini ya? Kondisi Oh, seperti ini iya. kita Ah. stok. tinggal di Nanti pada waktu kita mau ngantar itu sekitar jam 2 atau jam 3 kita sudah mulai bakar. Bakar tuh untuk pengantaran hari Untuk itu kan? pengantaran hari itu. Berarti ada jaminan Ah. bahwa dia ini fresh ya? Fresh. Dari segi bumbu. Bah. Fresh. Jadi tidak pernah seandainya kita nih Bakar hari Senin, antar hari Jumat. antar Jumat nggak bisa. Nggak pernah. Itu sudah beda rasa. Pokoknya bakar hari Senin, antar hari Senin. Hari Senin. Berarti jaminan fresh tuh. Jaminannya fresh. Heeh. Nah, seandainya ada sisa, sisa kita enggak bakalan dijual lagi. Ah, iya, itu yang mau saya tanya. Ah, Jadi, itu Pak, mau tanya ke dia. kalau seandainya ini kan Bapak kan ngantar nih Iya. di tempat-tempat gitu Betul, kan. betul. Pernah enggak Pak ada yang enggak habis gitu? Ya, pernah. Jadi pernah enggak habis, tetap kita enggak jual lagi. Tapi kita tetap stok yang baru. Kita kasih stok yang baru. Jadi fresh ya Fresh. kawan ya. Jadi fresh. Jangan jangan ragu-ragu kalau nak jangan makan. ragu. Jangan Artinya- mikir ini udah bahari atau apa. Betul, tidak. Karena selalu fresh barang. fresh. Jadi kita ngantar hari ini, besok kita ambil uangnya. Ya kan? Kalau seandainya besok masih ada, kita bawa pulang. Ya, kalau memang itu masih bisa dimakan kita olah, kita kasihkan teman-teman yang ada di sini, Kawan-kawan, kawan-kawan atau keluarga atau ya istilahnya yang penting bantu-bantu. barang tuh habis lah. Barang itu habis. Pada Ini kebetulan nih tapi enggak ketangkap kamera sih ada yang udah matang nih. mata Iya. bumbu coba Bang Atta tunjukkan Bang Atta. Oh iya. Kebetulan enggak ketangkap kamera nih. Nih kawan. Ini yang udah berbumbu. Yang sudah berbumbu dan sudah matang siap disantap nih. Jadi yang dijual di angkringan seperti ini kan? Seperti ini. Nah, ini kondisi Nah, seperti ini kondisinya. Ah, yang ini- sudah dibumbu nih. Nah, ini yang mentah tadi. yang mentah Yang seperti putih itu. masih putih dia ya. Ini beda. tanda bahwa udah dibakar, udah ada tanda-tanda Bumbu. masak dia. Bumbu dan dia udah masak ini kan masih putih jernih nih. Masih daging mentah. Ini kalau yang biasa makan angkringan tetap ngiler nih ngeliat ini. Ya, kalau mau tester mau rasa? Ah, boleh kita tester nih. Kita belum pernah gak nih makannya? Ah, Mas, coba-coba. yuk, Mas. Saya belum pernah gak nih? Sila. Kawan-kawan makan ini nih. Yang ini Coba nih dulu ya, apa rasanya ya. pokoknya yang di angkringan nih sama dengan inilah kondisinya ya. Bumbu sama kan? Bumbu sama, Karena ini ya. tadi baru buat tiga nih. Betul. Bumbu sama, jenisnya sekiongnya sama Mm-mm. dan selalu dibakar kan? Betul. Coba ya ke kawan. Bismillah. Memang agak lembut nih. Ya. Enak ya. Memang agak lembut kan? Ini kebetulan bumbunya agak kurang banyak nih kan? Kurang Tapi banyak. yang di angkringan bisa banyak. Nanti Ini bisa Jadi banyak. gini perkiraan tadi nih Pak, saya Iya. kira ini pasti keras. Iya, Kan? iya. Biasanya kalau Makanya- kita mancing bulat kan agak keras kan? Keras, Ah. betul, Nyata betul. lembut ya. Lembut. makanya aku tanya tadi berapa kali perebusan. Mm. Tadi kan udah dibilang Dua dua kali. Itulah salah satu cara untuk membuat dia lembut. Enak ya. Nah kan ini bumbunya kurang banyak nih tapi Iya. enak. Tapi kalau di angkringan bumbunya pasti melimpah nih kan? Betul. Lebih banyak kan? Ada. Nah, Jadi rasanya tuh enggak kayak bukan kayak sejenis kerang-kerangan kita ada rasa ciri khas sendiri gitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Lain. iya. nah kan? Enak. Hmm. Ini kalau dimakan pakai nasi panas sama Oh. sambal, waduh mantap. Kalau di angkringan lah tuh cocok memang tuh pas tuh kan dengan nasi. Kayak mana banget sebelum ini pernah makan belum? Belum pernah. Kalau nengok Saya gudangnya biasa. kalau istri memang biasa cerita nih Mas. Mm-mm. Ini Pak, Oh, iya, makan iya. ini. Mau Jawa Tapi bisa. saya Bang. enggak pernah. Ada mana ya? Tapi kalau yang istri kan bukan dalam kondisi di sate nih. Pernah ada di sate Oh, katanya. pernah nggak? Ah, Bumbunya mungkin beda. mungkin beda. Emang kalau Jadi ini memang enak asli. Celidin ini kan orang Jawa biasa aja makan. Oh, siap. Biasa kalau orang Jawa itu identik
artinya seperti ini tuh tidak asing lagi makanan. Cuman biasa ada yang ditumis ya tuh. ada yang tumis, Goreng. ada yang artinya Goreng. digoreng. Yes. Selera lah. Banyak inilah. Enak ya? Tapi ini sate kasih tahu tak bagaimana boleh dicoba lah gitu. Kawan, kalau kawan yang pengen ibaratkan suka wisata kuliner kemana-mana, ini tidak jauh di Pontianak ada nih. Mungkin kawan-kawan belum pernah rasakan. Inilah dia, sate siap. keong. Saya bawa pertama kali makan ini. Saya pun ibaratkan termasuk orang yang suka kuliner kan. Jadi ini memang rugi tidak coba. Coba aja kawan-kawan. Enggak keras soalnya. Nikmat rasanya. Gitu ya. Kalau nengok ini kan mentah nih Mas ini. Mungkin kalau tampilan fisik ini menganggap ini keras nih karena tekstur dagingnya nih. Saya tadi mikir gitu. Ini kan? Ternyata lembut. Nih. Tapi Enak, ini kan belum dibakar nih. Tapi setelah dibakar ini jadi gini nih karena kena suhu panas rebus 2 kali, Dua kali. bakar betul. 1 kali. Betul. Jadi itulah mungkin buat dia lembut. Tambah lagi bumbunya pun bisa nyerap nih. Bumbu ini memang nyerap ke pori-pori dia. Asli kawan nyaman. Sama memang nih. Sedap. Saya bilang sedap karena apa? Saya tidak pernah merasakan baru kali ini. Jadi itu istimewa gitu saya merasakan ini. Yang anu konta yang buat anu nih buat kita merasakan lebih tertarik makan enak nih apalah. Pedas-pedasnya. Pedas-pedasnya sama di luar perkiraan kita. Perkiraan kita pasti ada kenyal, Kenyal. Betul. yang keras. Saya tadi mikir pertama apa? Mungkin ini tidak terlalu meresap ya bumbunya. Maka saya kan mikir nih. Tapi sekali udah rasa ternyata bumbunya meresap ke dalam. Siap. Ya, memang inilah proses awal. Ya, sampai Terempuk. bertahan. Enak. Sekarang sudah 6 Enak aja. tahun. Enak. Asli saya baru kali ini Pak merasakan ini. Alhamdulillah, siap. Oh, siap, tidak siap. keluar lah. Memang anu nih. Istilahnya dimakan gini ya itu udah enak. Betul. Apalagi kalau bumbunya banyak tetesan Iya. bumbunya dicampur di kata kau tadi nasi apa? Nasi panas. Nasi Panas. Nah, itu Sambal, waduh. bumbu lebih terasa lagi atau lalap kan? Iya. Sedap ya. Ini memang kategori unik, kuliner ini unik, ya kan? Terkadang masyarakat ini tak tahu bahan bakunya itu padahal dibuang-buang selama ini. Sama. Hama ya kan, tapi alhamdulillah ini sudah saya jalankan selama bantai 6 gitu, batere. tahun. Silakan. 6 tahun dan kita alhamdulillah sampai sekarang sudah memperkerjakan 3 orang nih yang bantu saya. Oh, kawan-kawan yang Jadi, bantu di rumah tuh. Bisa jadi jadi peluang nih ke kawan yang nih belum ada usaha. kawan-kawan nih siapa tahu nanti kalau di daerahnya yang banyak keong silahkan ambil Komen. ilmu ini, yuk kita Berbagi. minimal berbagi rezeki, berbagi ilmu. Ini peluang Jadi, nih ke kawan ya. karena di Pontianak belum ada nih. Siap. Baru beliau nih yang saya tahu. Siapapun yang ingin belajar untuk mengelola keong sampai jadi, sampai siap santap makan ini silahkan. Saya siap berbagi, baik itu bumbunya, pengolahannya sampai penjualannya. Ternyata enggak Pak, enggak jadi rahasia ke kawan. Ya, tidak ada rahasia. Ada juga berbagi ilmu. Silahkan. Sedap ya. Memang enak Batiar. Memang kata dia kalau pakai apa tadi? Nasi Pakai panas, Nasi, sambal. ya. Ini Pokoknya. kok dengan kuah kacang masuk nih Pak? kuah kacang kurang. Tapi udah pernah coba belum? Udah, saya pernah mencoba Berapa kuah bumbu kacang kira-kira? sampai beberapa bumbu. Saya Termasuk padukan kuah kacang sampai tadi? kuah kacang, terus bumbu sate ayam, Bumbu sate saus? ikan, bumbu saus, tiram, segala macam. Yang Ternyata paling cocok. inilah yang paling cocok. Ini termasuk bumbu nih kalau Ini bumbunya nih banyak nih dari warna apa nih? kenapa? Warna bumbu dominannya apa? Kuning. Oh, kuning. Kuning seperti itu kunyit ya? kunyit. Ya kita ambil bahan bakunya dari salah satunya kunyit. Bukan kalau bumbu kayak sate biasa kan dominan coklat. Coklat, Kalau iya. Ini kuning. 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 Ini kayaknya enggak dikasih kecap Pak ya? Kecap nanti pada waktu bakar. Oh, bakar. Oh, tetap pakai nih? Kasih. Ah, Jadi dia lupa itulah sampaikan lebih ke. anu. Soalnya enggak nampak kayak Iya. gitu kan, tapi itu emang Jadi ini rasa adalah salah satu bahan baku yang siap makan. Cuma pada waktu nanti kita mau makan kita kasih kecap, kita sambal. Oh, itu lebih keren habis Kalau deh. di angkringan tuh kan bisa gak Ini- ditambah itu? Bisa. kalau panas sih lebih mantap ya Mas. Ya. Ini karena udah yang tester nih udah semalam ya Pak ya? Iya. Tapi ini Tadi malam. oh, Tadi malam kita olah. apalagi kalau masih panas. Waduh. Iya. Insyaallah. Jadi ini peluang untuk kita sebenarnya, untuk masyarakat semuanya lah. Bukan hanya saya aja, kawan-kawan semua. Boleh nih Pak, nanti minta bikin untuk orang rumah sih. Oh, siap. siap. Jadi anu Ini tuh orang rumah suka nih Pak. Siap. kalau penjualan di apa tadi?
di Angkringan. Pontianak Angkringan. Itu satu hari itu putarannya bisa berapa tusuk? Satu hari kurang lebih. Dari berapa titik tuh? Jangan bukan satu titik, Ah, total dari semua. total titik itu ya terkadang 150 tusuk, 100 200 tusuk, 100 sampai 200 tusuk. tusuk. Iya. Insya Allah lah tuh bisa habis tuh ya. Ya alhamdulillah. Berarti orang ini udah banyak yang Iya suka. sudah. Ya Oh. awalnya sih merasa jijik, ih keong. Aduh, Karena malu. orang tuh Belum merasa. pernah merasa. Tapi begitu sekarang udah merasa jadi Tapi pun langganan kalau tetap. dilihat dari segi kehidupannya pun dia kan hidup kan Makan bersih, tanaman. bersih. Bersih, Makan makan tanaman. padi, betul. Tak ada betul. makan yang kotor-kotor. Iya. Makan, dan dia pun walaupun ada tanah di dalam cangkangnya mungkin karena udah kena sistem rebus dua Rebus kali tadi, ah, terus jadi pemisahan kotoran, betul. dia udah terjamin bersih, bisa gitu menjamin bahwa itu bersih kan berarti Iya. ya, tadi. Makanya rebusan kedua itu membuang bau-bau yang tidak sedap, kotoran-kotoran Bau yang tanah. tanah atau bakteri-bakteri yang masih Melekat. melekat. Jadi Mati. itulah nanti disitulah. Karena perebusan kedua ini selama 1 jam. Oh lama ya. Iya, Itu 1 perebusan 1 jam tuh untuk berapa banyak keong atau berapa Itu kurang baskom? lebih jam. Satu dandang itu Udah sekitar pasti 5 dah tuh. kiloan lah. Bersih. 5 kilo. 5 kilo direbus selama 1 jam. kurang lebih 60 Ah, menit lah. 60 menit. Itu- Kalau seandainya 10 kilo ya kurang lebih ya 1 jam Oh setengah. gitu. Iya. Jadi memang betul terjamin, Terjamin. bahwa dia tuh bersih dan Betul. lembut. Betul, betul, betul. Berarti keong yang di sate ini udah ada jaminan bahwa lembut pasti gak ya? Lembut, ya. Nggak misalnya ada yang tusuk ini keras, tusuk ini iya. lembut enggak ya? Terkadang Tadi itulah. kan kita makan lembut. Iya. Lembut semua kan berapa? Jadi memang awalnya dulu pernah seperti itu. Pernah enggak merata gitu? Enggak merata, kadang keras kayak karet ini. Kayak tapi sendal. Karena karena mulainya waktu apa ya? Waktu Pengalaman sudah lah. mulai Pengalaman-pengalaman. Nah, kita sudah mulai dapat resepnya. Nah, sekarang permintaannya banyak tapi stoknya agak berkurang. Stok maksudnya stok di lahan. Stok di lahan. Alasannya apa tuh, Bang Karena Batiar? pertama satu, kita ini memang sudah bekerja sama dengan para petani untuk mengambil yang besar-besar. Petani lokal lah. Ya, dan kami beli. Ya minimal ya untuk membantu pemasukan daripada petani. Tidak banyak, mungkin 20 kilo, 30 kilo kan lumayan. Petani merasa terbantu. Keongnya habis, hamanya juga berkurang, dapat gak pemasukan. Oh, iya. Nah, seperti itu. Nah, kedepannya saya masih belajar untuk membudidayakan. Nah, sekarang terbalik. Dulu dibasmi, sekarang saya akan membudidayakan daripada keong. Tapi masih terus coba lagi. Masih ingin belajar mencari lokasi yang pas dan mudah-mudahan Teknik-teknik. teknik daripada pemeliharaan ini bagaimana, terus nanti bagaimana saat panennya kapan masih kita pelajari. Emang belum ada ya, Pak? ya? Belum ada. Nah, Baru ini bisa Nah, dengar kalau nih. kawan-kawan ada yang bisa kan? Mungkin budidaya, kalau mungkin Ya. ada gak yang kayak beliau nih, caranya apa ya, Mas? tertarik itu Silakan komen. siap, kasih boleh, tahu. boleh. Nanti kita Saya emang belum pernah dengar ada budidaya nih, Bang. Nah, ini memang kita biasanya orang paling ngambil yang ukuran besar nih besar. untuk makan bebek. betul. Betul. Ah, Saya kan? dengar pun dari Ya. dulu. Keong ini dipakai untuk makan bebek. Makan bebek. bebek. Ternyata pun yang besar nih bisa diolah jadi sate. Terus malah cangkangnya pun bisa untuk Untuk pupuk bisa. ayam petelur. Untuk ayam petelur, serbuk ayam petelur bisa. Bisa Campurannya. campuran makanan ayam Terus- sampai campuran pupuk. Pupuk. Hmm. Terus kotorannya bisa kita kasih lele, ikan lele. Nah, tuh, Dagingnya kita makan. Jadi tidak ada yang terbuang sebenarnya. Betul. di- Ini Keong. ibaratkan bisnis yang paling tidak Ya. ada ruginya. Ya, alhamdulillah. Menguntungkan nggak? alhamdulillah. Ah, Ya. dari kotoran untuk lele. Kok Betul. kita usahanya boleh berarti nyari lele itu. Siap. Jadi ada kemungkinan ini bukan hanya satu aja penghasilan, tapi dari ikan lelenya, dari tadi tuh kita penjualan serbuk cangkangnya, Untuk nah, pemakaian untuk pemakaian pupuk. ayam tadi, untuk pakan Campuran ayam, pupuk. campuran pupuk juga, pemakaian campuran ayam petelur. Ya, alhamdulillah semuanya bisa manfaat. Nah, kalau ada mungkin kawan-kawan nih, entah itu keluarga atau apa nih orang tua yang mungkin ada di hama pertaniannya tuh kayak gini, daripada dibuang bagus Hubungi tawarin ya. ke beliau. Bang Siap, Batiar, ada siap, istilah kerjasamanya kan? Ah, Malah- jadi kan tidak rugi kayak gitu kan, daripada dibuang gitu bagus dijadikan konsumsi gini. Kalau anu gimana Bang Batiar? Rencana berikutnya tuh, Mm-mm. rencana untuk penjualan ke depannya tuh, ada enggak udah terpikirkan mau diolah jadi apa atau mau sistem penjualan gimana? Selain di angkringan Mas Bang, Betul, udah betul. Selain terpikir gitu. jadi sate gitu ya. Jadi untuk olahan keong ini sebenarnya banyak.
pertama sate bisa. Agak Yang- wong sikit berarti ya. Sate bisa. Ah. Terus untuk pembuatan daging rica-rica juga bisa. Rica-rica ya. Rica-rica keong. iya, keong. Kami sudah coba, ternyata enak rica-ricanya. Nah itu Udah nanti pernah dicoba Pak? udah pernah. Cuma belum pernah di pasar Nah kan. ini dalam waktu dekat akan kita launching ke pasar. Apa untuk namanya tadi? rica-rica keong. Rica-rica. Dengan Pak rica-rica tuh apa sih? Bumbu Maksudnya rica-rica pernah enggak Mas? Pernah makan rica-rica enggak? Enggak. Iya. Pernah kan? Ah, Belum kita pernah ya? tanyakan Bang Batiar. gimana sih, Nah, Pak? rica-rica itu berbentuk daging yang sudah kita potong-potong sedemikian rupa, tidak besar juga tidak kecil. Nanti kita bumbu seperti numis. Oh, Nah, seperti tumis. Berarti bukan sistem bakar ya? Bukan sistem bakar. Dan kita kasih bumbu khusus, yaitu artinya kita kasih daun kemangi. Oh, untuk aromatiknya lah. Aromatiknya. Nah, disitulah artinya rica-ricanya siap, rica-rica keong siap disantap. Kalau yang ini ada untuk naik ke aromatik ada misalnya seledri atau kemangi ada enggak? Nggak ada, Oh, nggak ada paling emang. hanya apa daun ini apa namanya? Ini apa nih? Daun apa? Daun- Jeruk. Bukan itu tuh. Daun apa? Daun ubi. Itu satu. Oh, Daun daun ladi. dokut apa nih cengkodo? Anu tuh apa? Cangkok mana? Serai, serai, Oh, serai. Ya Allah. Oh, berarti aromatiknya serai. didapat dari serai. serai. Oh, pantas Ah. Mas. Oh, anda memang kayak anu tadi itu kan serai, rasa Iya iya serai. iya. Serai. Jadi serai. Kalau yang Jadi, jenis sate nih, kalau sate, kalau sate ayam biasa kan ah, seledri, betul. kambing seledri. Iya. Kalau ini dengan bantuan Serai. serai untuk aromatiknya. Aromatiknya kita jadikan satu dengan bumbu, Mm-mm. baru masukkan. Kalau rica-rica tadi dengan daun apa? Daun kemangi. Kemangi. Ya. Itu kedepannya memang mau rencana di pasar. Sudah langsung akan ke pasar, itu nanti akan luas pasarannya. Kalau saat ini kan hanya khusus angkringan, Ah, tapi rica-rica nanti bisa ke restoran, Wih, ke angkringan, rumah rumah makan. Bisa internasional, Bro. Jadi Ah. mudah-mudahan nanti ada artinya ide baru lagi tentang bagaimana cara mengolah keong. Kita tetap akan share ke kawan-kawan semua. Jadi memang yang diperlukan kita ini benar itu kreativitas lah. Siap. Kreativitas bahwa barang sebenarnya itu bisa bermanfaat di sekitar kita ini tergantung kreativitas dan ide kita. Seperti yang hari ini kita ngobrol nih keong nih kan dengan Bang Batiar nih kan, itu kan memanfaatkan kreativitas. Artinya kan jadi kreativitas kita lah yang dituntut Siap, untuk menjadikan bahan yang kelihatannya sederhana ini menjadi bahan yang bisa produktif, ya kan? Jadi misalnya kawan-kawan nanti di rumah selain keong ada apa, mungkin dari obrolan kita hari ini bisa diambil hikmahnya. Ya enggak Bang Atta? Betul. Siap. Soalnya Kalau saya kawan-kawan pun mungkin ada gak ide kayak kita ini Mas ya, kayak Nah. Batiar apa, komen ya kalau Komen. kita mau pengen ngobrol dan kita buat Berbagi. video seperti ini, silakan akan hubungin kita. mau berbagi informasi. Soalnya saya pun istilahnya keong udah biasa, tapi yang sate memang baru ini dan memang terbukti empuk nih, bukan Asli. hanya bual-bualan kami di sini, bukan memang empuk. Empuknya tuh ibaratkan udah Kayak ikan dah. Kayak kalau kita pernah makan ayam yang kikil gitu. Ah, tuh. Kayak kikil apa sih? Kalau Ampla, tulang rambut ampla, itu, ampla, amplanya. ampla. Hati ampla. Hati ampla. Ah, iya. Mendekati itulah. Ya. Itu ada. Mungkin Kurang kalau lebih anu merasakan dah mikir kalau keong. Nah, kalau enggak tahu kan, rasanya. Ah, ah. daging apa nih asal-asal rasa itu. Padahal keong yang aslinya Mungkin dianggap biasa lama kan tadi. Mas kan mungkin ada orang yang geli gitu kan itu. Mm-mm. Tapi coba dulu lah. Siap, siap. Cobalah dulu rasanya. Atau kita kasih dia enggak sampai Ah, biar dia tahu rasanya dulu. Enak bener. Nanti kita share juga proses dari awal kita buat video, kita share videonya ya, Mas In ya. boleh boleh. Nah, Nanti nanti untuk dari- next Bang Atta ya. Sip, nanti- maaf. Pasti Mas. nanti dari mulai proses pencarian, Pencarian. Wah, proses Oh, boleh pencarian di sawahnya sampai nanti Perebusan. perebusan, congkelnya, pembersihan, Panggang. rebus lagi, ditusuk lagi, dipanggang, baru Sampai nanti kita siap makan untuk konsumsi. bukan kita langsung kita nengok angkringan-angkringan yang oh, mungkin ke lokasi. saya bohong Bisa, itu bisa, kan. bisa, Nah, betul, betul, mungkin betul. selama ini saya ngomongnya Mungkin hanya iya, ini hanya nanti ngomong akan gitu. kita tunjukkan juga tempat-tempatnya angkringan di Jalan Ampera, Jalan Jawa, Jalan Jeranding itu nanti disitulah artinya penjualan tempat penjualan Boleh berarti kita, nanti gitu. next video kita, Next video, kita- lihat dari tutorialnya Pak Batiar untuk mengolah Siap. keong ini menjadi makanan dan akan kita Ke lihat lokasi. ke lokasinya Iya. pengantarannya. Boleh nanti kita ambil apa video tanggapan orang udah pernah makan di Ah, situ. betul. Nah, betul. Nanti kan dikiranya kita ngomong Ngomong kosong. kosong. Iya, Nah, betul. gitu. Jadi nanti kita wawancara langsung yang makan. gitu kan. Lembutnya gimana, rasanya gimana, terus aromanya gimana.
Amis ndak nanti kita langsung di lokasi itu kan ada Siap. orang-orang yang konsumsi itu kita Iya, tanyai langsung kan. betul. Ya. Jadi gimana nih Bang Keta untuk hari ini nih? Wah, ternyata kawan hari ini kita udah dapat ilmu baru nih dari Pak Bahtiar nih. Cara pengolahan ini apa? Gundang atau keong? Kondang atau keong ini pas lagi keluar nih. Wah, keluar moncong nih. Tadi saya lihat. Ah, Nah, jadi apa ya Mas? Jadi kita hari ini bisa tahu tentang cara pengolahan keong dan cara apa marketingnya, penjualannya apa tadi itu kan dari beliau nih. Mungkin kalau kawan-kawan nanti ada yang tertarik silakan dicoba gitu kan. Intinya kita dapat ilmu yang bermanfaat lah hari ini. bisa dibagi Nah, ilmunya. jadi episode ini nih benar-benar sangat mengesankan juga lah. Jadi mungkin cukup sekian ya kali ya Mas Iya, video boleh. kita kali ini ya. Nanti next berikutnya Untuk tutorialnya tutorialnya sama kita Pak tunggu Bahtiar. nanti. Mungkin nanti next kapan nanti kita ada waktu beliau kita hubungi terus kita buat untuk cara pengolahannya. Mm-mm. Oke mungkin Mas silakan Tutup, tutup Mas. tutup. Mungkin udah cukup sekian dulu video kita kali ini dengan Pak Bahtiar sebagai Siap. narasumber kita hari ini Subscribe. tentang pengolahan Keong. keong. Dan kita mohon untuk dukungannya subscribe, like dan komen dan lonceng apa Lonceng, notifikasi. lonceng notifikasinya itu. Oke, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di video Video kita berikutnya. selanjutnya di Bukan Podcast.